Selamat pagi Pak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indira Ramadhani dari tingkat 2C. Pada video kali ini saya akan memaparkan pelayanan informasi obat tentang poster yang saya buat dalam memenuhi ujian tengah semester praktikum komunikasi farmasi. Tema yang saya ambil adalah tentang obat, yaitu obat paten dan generik. Seperti yang kita ketahui, obat adalah semua bahan, baik tunggal ataupun campuran, yang digunakan oleh makhluk hidup, terutama manusia, guna untuk mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Nah, sebagian besar metode terapi atau penanganan medis tentunya tidak terlepas dari penggunaan obat-obatan. Yang pertama adalah obat paten. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten. Disebut obat paten karena pabrik penemu tersebut berhak atas paten penemuan obat tersebut dalam jangka waktu tertentu. Biasanya hak paten tersebut ada selama 20 tahun. Nah, selama paten tersebut masih berlaku, tidak boleh diproduksi oleh pabrik lain, baik dengan nama dagang dari pabrik peniru ataupun dijual dengan nama generiknya. Nah, obat yang sudah berakhir masa patennya disebut dengan obat mitu, yaitu obat yang dapat diproduksi dan diedarkan dengan menggunakan nama dagang oleh perusahaan farmasi lain. Selanjutnya ada obat generik. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak paten. Dan pengertian lain dari obat generik menurut Peraturan Menteri Kesehatan adalah obat generik adalah obat dengan nama sesuai kandungan zat aktif yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dengan nama resmi dari INN atau International Non-Proprietary Names dan dari WHO untuk zat terkhasiat yang dikandungnya. Obat generik sendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu obat generik bermerek dan obat generik berlogo. Obat generik bermerek adalah obat generik yang dinamai sesuai dengan keinginan dari produsen farmasi yang memproduksinya. Contohnya, pada obat antibiotik seperti amoxicillin. Misalnya sebuah perusahaan farmasi X memproduksi obat tersebut, maka nama obat tersebut akan menjadi amoxicillin X pada kemasannya. Selanjutnya, obat generik berlogo. Obat generik berlogo atau OGB adalah obat yang dinamai sesuai dengan kandungan zat aktif yang dimilikinya. Untuk perbedaan obat generik berlogo dan obat generik bermerek, sebenarnya kedua jenis obat tersebut memiliki kandungan zat aktif serta tingkat keefektivitasan yang sama. Hanya saja berbeda dari sisi kemasan obat, di mana obat generik berlogo biasanya hanya akan menggunakan kemasan yang sederhana, sedangkan obat generik bermerek akan menggunakan kemasan yang lebih baik sesuai dengan keinginan produsennya. Perbedaan lainnya terletak pada beberapa zat tambahan serta zat pelarut yang digunakan pada racikan obat tersebut. Nah, pada sebagian jenis obat generik bermerek, biasanya akan ditambahkan zat yang akan mengurangi aroma yang kurang sedap dari obat. Untuk harga dari obat paten biasanya sangat mahal karena efek dari biaya penelitian, uji klinis, dan hak paten. Lalu harga dari obat generik bermerek juga mahal dikarenakan biaya promosi dan juga pemasaran. Lalu harga dari obat generik berlogo biasanya terjangkau atau murah karena harga jual tersebut diatur oleh pemerintah. Nah, sebenarnya khasiat dari obat generik sendiri tidak kalah bagus dari obat paten karena obat generik juga memiliki kandungan zat aktif serta tingkat efektivitas yang sama dengan obat paten. Hanya saja karena kondisinya tersebut, obat generik dapat dijual dengan kisaran harga yang jauh lebih murah. Mengapa demikian? Ya, karena dua faktor yang tadi. Karena memproduksi obat generik tidak membutuhkan biaya untuk riset serta penelitian, atau tidak membutuhkan biaya untuk pematenan obat. Sekian informasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.